Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu guru hebat, peserta pelatihan pembelajaran dalam jaringan. Sebelum kita memulai pelatihan, saya akan menyampaikan gambaran apa yang akan kita pelajari. Sebelumnya, Bapak Ibu bisa membaca profil saya di gambar ini. Jadi saya juga seorang guru sama dengan Bapak Ibu guru. Saya unit kerja di UPTD SD Negeri 3 Jorong. Kemudian saya juga sebagai pimpinan di LKP. Kemudian ada beberapa sertifikat penghargaan keahlian yang dimiliki. Bapak Ibu bisa membaca sendiri di sana. Kemudian yang kedua, sebelum nanti Bapak Ibu membuat media pembelajaran berbasis online, ada beberapa konsep dan tata kelola pembelajaran daring. Jadi yang pertama ada silabus dan RPP, itu harus Bapak Ibu siapkan terlebih dahulu. Kemudian tool dan aplikasi, ini nanti kita pelajari dalam pelatihan ini. Kemudian yang ketiga, membuat player kegiatan dan publikasi. Player kegiatan ini istilahnya itu semacam background, tampilan, sehingga nanti pelajaran yang kita muat lebih terkesan, lebih menarik. Kemudian publikasi ini adalah mempublikasi media yang kita buat, misalkan dalam bentuk video, dalam bentuk animasi, JPEG, dan lain sebagainya, atau dalam bentuk rancangan narasi kegiatan pada halaman sosial media, baik itu YouTube, Facebook, dan lain sebagainya, atau juga boleh di WhatsApp. Kemudian yang ketiga, manfaat. Apa manfaat belajar ini? Sebagaimana kita ketahui bahwa mungkin saat ini banyak Bapak Ibu guru yang mengumpulkan tugas-tugas siswanya hanya lewat media WA saja. Tentu saja ini banyak mengalami kendala. Anggap saja ini suatu grup WA, ada adminnya, kemudian siswa masuk macam-macam stiker gak karu-karuan. Nah, kemudian belum lagi kumpulan tugas-tugas siswa yang menumpuk sehingga tugas yang terdahulu akan terlewatkan. Ini akan menyulitkan Bapak Ibu guru dalam mengoreksi dan menilai pembelajaran. Bapak Ibu tidak mungkin menyimpan data-data video WA dan tugas dalam jangka waktu yang lama. Anggap saja 2 bulan, 3 bulan. Tidak mungkin. Kenapa? Karena handphone Bapak Ibu mungkin bisa penuh memorinya. Nah, berbeda dengan apa yang akan kita pelajari di pelatihan ini. Jadi anak-anak akan mengumpulkan tugas ke drive. Sehingga apa? Tugas yang dikumpulkan itu akan lebih terstruktur. Kemudian ada hal yang harus Bapak Ibu agendakan, diplanningkan dalam pembelajaran online. Yang pertama, Bapak Ibu harus punya komputer, anggap sebuah laptop. Ini komponen penting. Kemudian Bapak Ibu juga harus punya smartphone. Smartphone merek apa aja terserah, yang penting dia smartphone. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan Bapak Ibu ingin merubah background belakang, berarti Bapak Ibu harus menyiapkan kain yang berwarna hijau. Nanti kain berwarna hijau ini fungsinya ialah mengubah tampilan belakang kita menjadi putih atau menghilangkan background belakang. Kemudian yang kita juga persiapkan ini mikrofon, speaker, boleh juga tripod untuk mempermudah. Nah, tripod, kemudian splitter ini membagi suara sama speaker. Kemudian juga hal yang tidak kalah penting yaitu paket data internet. Kemudian ketika kita melakukan pembuatan video pembelajaran, ini akan lebih mudah ketika kita menggunakan Microsoft PowerPoint, seperti yang saya lakukan saat ini. Apa yang bisa kita pelajari setelah belajar mengikuti kursus ini? Kita akan bisa membuka registrasi pendaftaran online. Jadi nanti setiap awal ajaran baru anak-anak yang ingin daftar, kita tidak perlu lagi menggunakan formulir seperti dulu. Langsung gunakan registrasi secara online.
maka secara otomatis data-data akan masuk ke dalam format Excel. Jadi kita tinggal mengunduh dan lebih cepat proses dibandingkan manual. Kemudian yang kedua, kita juga bisa bikin soal ulangan secara online. Nah, soal online ini juga lebih praktis, lebih cepat, karena mana jawaban akan langsung secara otomatis dikoreksi oleh Google. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan tugas secara online. Dan keempat, Bapak Ibu juga akan saya ajarkan bagaimana cara mengedit video, membuat video pembelajaran. Kemudian ada nanti aplikasi yang digunakan untuk edit video, macam-macam. Ada OBS Studio, kemudian di handphone ada KineMaster, kemudian juga ada Camtasia. Pada pelatihan kita fokus menggunakan di OBS Studio ini. Kenapa menggunakan OBS Studio? Karena mana aplikasi ini saya rasa sangat ringan, sangat mudah digunakan dibandingkan aplikasi-aplikasi yang di bawah ini. Memang setiap aplikasi ini dia punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tetapi untuk Bapak Ibu guru pemula yang ingin belajar pembuatan video pembelajaran, lebih saya sarankan menggunakan OBS Studio ini. Selain digunakan untuk pembelajaran, juga OBS Studio ini juga digunakan oleh para YouTuber. Mungkin Bapak Ibu ketika lihat buka Facebook, ada yang biasa mungkin lihat ada siaran main game secara langsung, ada yang siaran secara langsung lah, game dan sebagainya. Mereka rata-rata menggunakan OBS Studio ini sebagai aplikasi. Nah, jadi lumayan. Ini banyak digunakan karena ringan, kemudian tadi juga mudah untuk pemula. Kemudian konten yang disiapkan dalam pembelajaran daring biasanya siapkan video, gambar, tools, perangkat aplikasi, dan bahan ajar cetak digital. Untuk hal ini mungkin saya rasa Bapak Ibu guru tentu lebih paham daripada saya. Kemudian nanti Bapak Ibu juga harus belajar membuat player. Player tadi seperti yang saya bilang di tampilan awal, itu adalah semacam background. Jadi nanti video atau paparan materi yang Bapak Ibu tampilkan dijadikan video terlihat kesannya lebih menarik, lebih bagus dibandingkan Bapak Ibu membuat player secara sederhana saja. Kemudian ada yang nanya bagaimana saya bisa lulus dan dapat sertifikat. Nah, bagaimana bisa lulus dan dapat sertifikat? Yaitu kerjakan tugas dengan benar. Bagaimana mengerjakan tugas dengan benar? Ya, tentu saja Bapak Ibu paham maksud saya ini. Kemudian ya terakhir, terima kasih. Dalam kesempatan ini saya juga bukan berarti paling hebat, kita hanya berbagi saja, berbagi pengalaman. Kebetulan mungkin saya lebih dulu belajar, saya hanya sebagai fasilitator membantu Bapak Ibu untuk sama-sama belajar. Mungkin ini sekadar pengantar dalam video kali ini sebagai acuan Bapak Ibu untuk belajar ke tahap proses selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.